ulangi, apabila engkau sedang mengembalakan kambingmu, lalu kemudian sudah masuk waktu sholat, maka kumandangkanlah azan. Kumandangkan azan. Jadi kalau kita berada di lembah, kumandangkan azan, suaranya kudu tarik, karena Nabi bersabda, tidaklah manusia dan jin atau segala sesuatu yang mendengarkan suara azan tersebut kecuali mereka nanti akan menjadi saksi di akhirat. Nah, orang-orang yang azan itu Bapak Ibu ya, keutamaannya sangat besar. Makanya dalam sebuah hadis juga disebutkan, kalau kita tahu, seandainya seseorang tahu itu apa yang terkandung di dalam azan, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan lakukan. Saking besarnya keutamaan azan. Oleh karenanya kita kasih tahu anak-anak kita, cucu, ya saudara-saudara kita yang mau azan, suaranya jangan kecil. Jadi perlu tarik saja Bapak Ibu. Karena nanti di akhirat pada hari kiamat Bapak Ibu, ketika orang dikumpulkan, orang-orang yang biasa azan, yang sering azan, ditugaskan azan, mereka lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Lehernya tuh panjang Bapak Ibu. Kalau azan dikumandangkan Bapak Ibu, maka setan itu akan berpaling. Setan itu akan lari sambil loncat-loncat, sambil kentut Bapak Ibu. Itu setan kalau azan dikumandangkan. Lalu kemudian kalau azan sudah selesai, setan kembali lagi. Nah, ketika iqamat dikumandangkan, setan juga lari. Bapak Ibu lari dia. Ketika iqamat sudah selesai, setan datang. Ketika ibu sudah bertakbir, Allahu Akbar, apa kata setan? Sok ibu ingat ini, ingat itu. Tadi kunci teh disimpannya di mana? Oh di sini. Oh tadi teh mau ini, mau itu, mau ini. Kita jadi ingat Bapak Ibu ketika sholat. Makanya dalam diri kita ya, kalau dikumandangkan azan pasti kita azan berarti waktunya sholat. Kita ingat. Kenapa? Karena setan tidak ada yang membisikkan di telinga kita. Nanti aja nggak bisa. Tapi kalau azan sudah selesai, maka setan mulai berbisik ke kita. Nanti aja sholatnya baru juga azan. Kita udah nonton aja lagi asik ini. Sebentar lagi episode ini terakhir. Atau lagi seru-serunya ini episodenya. Lanjutin. Pas azan, pas qomat, wah udah qomat sebentar lagi. Setan pergi. Udah beres qomat. Tadinya ibu mau siap-siap misalkan melakukan aktivitas, bapak-bapak mau sholat, akhirnya karena setan kembali lagi, setan membisikkan sehingga kita tidak jadi sholat berjamaah. Ibu kalau sholat pasti ada yang kita ingat. Ada nggak kira-kira yang kita ingat kalau sholat? Semua keluar normal Bapak Ibu. Kenapa? Karena tugas setan memang begitu. Ada setan khusus Bapak Ibu yang ditugaskan untuk menggoda manusia. Setan khusus. Ada juga setan yang tugasnya khusus untuk membuat rumah tangga cerai-berai. Ada setan yang khusus untuk membuat anak muda senang kepada kemaksiatan dan lain sebagainya. Banyak. Jadi barang siapa yang mendengarkan muazin, maka kita Bapak Ibu harus mengucapkan seperti apa yang dikatakan muazin tersebut. Nah, kalau ada nih orang yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu juga ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi nggak ngikutin langgamnya. Tidak ya. Kalau azan misalkannya langgamnya panjang, napasnya panjang gitu, ibu ngikutin seperti itu enggak. Ya, jadi kita biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar misal. Kita mah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikuti, kita ucapkan Bapak Ibu. Jadi kalau menjawab azan di dalam hati itu tidak bisa disebut ucapan. Ada di sini yang jawab azan dalam hati. Nah, jangan Bapak Ibu, itu bukan ucapan namanya. Sholat pun juga begitu. Ibu tidak boleh sholatnya bacaan dalam hati. Kenapa? Karena bacaan-bacaan itu harus diucapkan. Setidaknya bibir ibu bergerak. Jadi yang mendengarkan setidaknya ibu sendiri itu silahkan. Jangan sampai
takbiratul ihramnya nggak ada suara, terus bibirnya juga tidak ada gerakan, tiba-tiba terus ruku, sujud, nggak ada gerakan dalam bibir, itu nggak sah sholatnya Bapak Ibu. Jadi sholat harus diucapkan bacaan-bacaannya itu. Dari mana kita tahu? Karena para sahabat melihat Rasulullah, jenggot beliau itu gerak, berarti beliau menggerakkan bibir. Nah, jadi kalau ada yang sholat seperti ini doang Bapak Ibu ya, terus ruku takbir ininya diem aja, itu batal sholatnya. Dan hati-hati juga ke ibu-ibu yang suaranya tarik dari belakang sampai kedengaran oleh imam. Kan banyak kita dengarkan gitu. Imamnya bilang Allahu Akbar, ibunya juga bilang Allahu Akbar. Nggak boleh, nggak boleh. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ibu-ibu ikut. Ada beberapa orang ketika saya sholat berjamaah dengan ibu-ibu itu nggak boleh Bapak Ibu, karena suara perempuan itu adalah aurat, apalagi ketika dia sholat. Nah, bagaimana sekarang ketika di sini azan, di sana azan, di sana azan? Apakah semuanya kita harus jawab? Gimana? Di sini azan, ibu ngedengerin. Udah beres azannya di sini. Masjid sebelah juga azan. Udah beres, di sana azan kedengeran. Apakah kita harus menjawab semuanya? Kata para ulama, tidak. Cukup azan yang pertama yang kita dengar saja. Nah, itu Bapak Ibu jawab. Jangan semuanya dijawab. Tidak. Dengan itu dia tadi, menjawab azan itu bukan dalam hati, tapi diucapkan. Paham Bapak Ibu ya? Kalau doa setelah azan, apa kira-kira? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadnil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Sampai sana hadisnya. Tapi kalau ada lanjutan-lanjutan gitu, silahkan, enggak apa-apa. Karena doa Bapak Ibu ya umum doanya. Ada juga doa azan, doa setelah azan yang lain yang sekiranya mungkin hampir kita tidak mendengar ya doa ini, tapi kita sudah hafal Bapak Ibu. Padahal itu adalah doa azan yang lain. Apa dia? Ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dinan. Ini juga lafaz doa setelah azan. Bukan yang ini saja, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, bukan. Ada juga yang lain redaksinya yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Boleh dibalik. Ya, kan biasa kita ya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Boleh dibalik saja, enggak apa-apa Bapak. Ya. Nah, itulah dia doa setelah azan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita azan buat bapak-bapak ya harus berwudu dulu atau boleh tidak wudu? Gimana? Azan boleh berwudu, apakah harus berwudu dulu atau boleh dia tidak berwudu memandangkan azan langsung? Sebaiknya berwudu, walaupun boleh tidak berwudu. Sah nggak azannya? Sah Bapak Ibu, sah azan. Nah, begitu juga dengan ibu, wudunya misalkan masih ada terus sholatnya sah. Wudunya apalagi kan nggak batal. Tapi kata Nabi, kalau sekiranya saya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah ya, maka aku akan memerintahkan mereka untuk berwudu pada setiap kali sholat dan bersiwak. Nah, karena beliau takut memberatkan, makanya kita nggak disuruh Bapak Ibu. Gitu. Nah, udah azan.